sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Tsumma ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Laukana, seandainya ada, itu lil ibni, bagi anak laki-laki. Itu lil ibni, bagi anak laki-laki, apa malun, harta. Apa malun, harta, ghaibun, yang ghaib. Ghaibun, yang ghaib. Lazima, maka wajib. Lazima, maka wajib al-walida akan orang tua. Al-walida akan orang tua, apa ayyung fiqqa. Apa ayyung fiqqa, jika menafkahi. Apa ayyung fiqqa, jika menafkahi siapa walid alaihi di atas ibnun. Alaihi di atas ibnun. Qardon sebagai utang. Qardon sebagai utang. Mauqufan, yang dimaukufkan atau yang dihentikan. Mauqufan, yang dimaukufkan atau yang dihentikan. Apa utang yang maukufan itu? Ayo, sampean harus paham seperti ini. Teliti, belajar. Ada apa ya kira-kira di balik konteks ini? Nanti penjelasannya. Fa'in qadima, maka ketika datang. Fa'in qadima, maka ketika datang apa maluhu, hartanya ibnun. Apa maluhu, hartanya ibnun, ruji'a, maka dikembalikan. Ruji'a, maka dikembalikan apa qardon. Ruji'a, maka dikembalikan apa qardon alaihi di atas walid. Alaihi di atas walid bima sebab barang anfaqo, yang telah menafkahkan siapa walid. Anfaqo, yang telah menafkahkan siapa walid. Wa illam ya'dan, dan meskipun tidak mengizinkan siapa al-hakimu hakim. Meskipun tidak mengizinkan siapa al-hakimu hakim, idza qasoda, ketika menyengaja siapa walid. Idza qasoda, ketika menyengaja siapa walid, ar-ruju'a, akan meminta kembali. Ar-ruju'a, akan meminta kembali. Wa in halaka, dan jika rusak apa almalu, harta. Wa in halaka, dan jika rusak apa almalu, harta. Lam yarji, maka tidak boleh mencabut kembali. Lam yarji, maka tidak boleh mencabut kembali siapa walid bima, dengan barang anfaqo, yang telah menafkahkan siapa walid. Anfaqo, yang telah menafkahkan siapa walid. Anfaqo, yang telah menafkahkan siapa walid. Min khilit talafi, mulai dari masanya rusaknya mal. Mulai dari masanya rusaknya mal. Qalahu, telah mengatakan akan lam yarji. Qalahu, telah mengatakan akan lam yarji siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Wallahu, adapun Allah itu a'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Yang lebih enak itu mungkin qalahu, telah mengatakan akan qardon mauqufan. Enaknya begitu. Bisa, sifatnya bisa syumuli kalau seperti ini. Qalahu, telah mengatakan akan qardon mauqufan siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Wallahu, adapun Allah itu a'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sungguhnya kelakuan itu yukhadhu, diambil atau diserap min kalami syaikhi, dari kalamnya syekh. Min kalami syaikhi, dari kalamnya syekh, apa anna ghairul usuli, sesungguhnya
selainnya beberapa usul, wal furu'i dan beberapa cabang. Wal furu'i beberapa cabang itu la tajibu tidak wajib. Apa nafaqatuhum menafkahi usul wal furu'. Apa nafaqatuhum menafkahi usul wal furu'. Wa huwa halnya adapun al-haq. Al-haq itu kadzalika seperti demikian layajibu. Itu kadzalika seperti demikian layajibu. Waqala dan telah berkata siapa Abu Thawr. Yalzimu wajib al-waritha akan ahli waris apa an-nafaqatu nafaqah liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Ta'ala. Rupanya wa 'alal warithi mithlu dzalik. Wa 'alal warithi dan itu wajib atas ahli waris mithlu dzalika adapun sepadanya demikian al-warathah. Wa ajibu dan menjawab siapa aku andalika tentang demikian yalzimu waris an-nafaqah bi anna nafaqata dengan sungguhnya nafaqah itu laukanat seandainya ada apa nafaqah itu alal warithi atas ahli waris itu lilazmil abi gitu ya. Itu lilazmil abi karena sifat terikatnya bapak. Itu lilazmil abi karena sifat terikatnya bapak. Sulusan nafakoti akan 2/3-nya nafkah. Sulusan nafakoti akan 2/3-nya nafkah. Wal dan ibu sulusaha akan 1/3-nya nafkah. Walaisa dan tiada apa al-haq itu kadzalika seperti demikian lilazmil abi. Itu kadzalika seperti demikian lilazmil abi. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Ibaratnya semacam ini, bunyi takbirnya semacam ini, antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda pendapat. Kok bisa berbeda pendapat? Sebabnya apa? Karena cara memahaminya juga berbeda. Jadi cara memahaminya berbeda, cara mendapatkan dari gurunya dulu juga berbeda. Jadi bisa berbeda pendapat. Nah, makanya kemudian sampean-sampean itu dituntut untuk namanya sudah mahasiswa itu harus paham dengan apa yang sesuatu yang ada di balik teks. Jangan hanya sekedar apa yang ada di dalam teks. Jadi mulai harus paham ke situ. Jadi apa yang ada di balik teks. Nanti kita singgung. Faraun adapun ini itu ada satu cabang. Nafaqatul qaribi adapun nafkahnya kerabat. Nafaqatul qaribi adapun nafkahnya kerabat, ai kerabat dekat. Itu latuk daru tidak bisa dikira-kirakan apa nafaqatul qarib. Bal akan tetapi hiya adapun nafaqatul qarib itu biqadril kifayati menurut kadar kecukupan. Itu biqadril kifayati menurut kadar kecukupan. Wa tukhtalafu dan diperselisihkan. Dan diperselisihkan apa nafaqatul qarib bil kibri sebab tua atau enaknya tadi tukhtalafu itu dibedakan gitu ya. Kamu itu kenapa di depan bisa ngantuk gitu ya. Astagfirullahaladzim. Wa tukhtalafu dan dibedakan gitu ya. Enaknya gitu. Wa tukhtalafu dan dibedakan apa nafaqatul qarib bil kibri
bil kibri sebab dewasa, was-saghri dan sebab kecil, waz-zuhadati dan orang yang zuhud, waz-zuhadati dan orang yang zuhud, war-raghbati dan orang yang suka dunia, war-raghbati dan orang yang suka dunia. Zuhadah dengan raghbah itu berbeda kebalikannya. Li'annaha karena sulunya nafaqah, li'annaha karena sulunya nafaqah itu li tajziyatil waqti karena pembagian waktu, li tajziyatil waqti karena pembagian waktu. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan, wala yustaratu dan tidak disyaratkan apa intihaul munfik, penyelesaiannya munfak ya, apa intihaul munfaki, penyelesaiannya orang yang dinafakoi, penyelesaiannya orang yang dinafakoi, alaihi di atas al, alaihi di atas al, ila hadid darurati sampai batasnya darurah, ila hadid darurati sampai batasnya darurah, wa yu'tihi dan memberikan al munfaq alaih, wa yu'tihi dan memberikan al munfaq alaih ma akan barang, ma akan barang yastaqillu yang bisa menyendirikan, yastaqillu yang bisa menyendirikan siapa munfaq alaih bihi dengan ma, bihi dengan ma dunama, dunama bukan barang, dunama bukan barang, yasuddu yang bisa menegakkan apa ma, yasuddu yang bisa menegakkan apa ma, ar-ramqa akan ar-ramqa akan tulang punggung, ar-ramqa akan tulang punggung, watajibu dan wajib, watajibu dan wajib lahu bagi munfaq alaih, lahu bagi munfaq alaih apa al-kiswatu pakaian, apa al-kiswatu pakaian, wasukna dan tempat tinggal, wasukna dan tempat tinggal, walau ihtajan seandainya butuh siapa munfaq alaih, walau ihtajan seandainya butuh siapa munfaq alaih ila khadamin, ila khadimin kepada pembantu, ila khadimin kepada pembantu, wajaba maka wajib, wajaba maka wajib apa khadim, walau indafaat dan seandainya tertolak, walau indafaat dan seandainya tertolak apa hadhil umuri ini beberapa perkara, apa hadhil umuri ini beberapa perkara, bidiyafatin sebab bertamu, bidiyafatin sebab bertamu, watabarruin dan berbuat karena Allah, watabarruin dan berbuat karena Allah, sukitot sakotot maka gugur, sakotot maka gugur apa nafaqah atau apa hadhil umur, sakotot maka gugur apa nafaqah atau hadhil umur. Walayajibu dan tidak wajib alaihi di atas alaihi di atas qorib, alaihi di atas qorib di atas qorib apa badaluha mengganti nafaqah, apa badaluha mengganti nafaqah. Falau salima maka seandainya menyerahkan, falau salima maka seandainya menyerahkan siapa siapa qorib gitu aja. Falau salima maka seandainya menyerahkan siapa qorib an nafaqota akan nafaqah ilal qoribi kepada kerabat lain, ilal qoribi kepada kerabat lain, fatalifat kemudian rusak, fatalifat kemudian rusak apa nafaqah fiyadihi di dalam tangannya qorib, fiyadihi dalam tangannya qorib, au atslafaha, au atslafaha atau merusakkan siapa qorib akan nafaqah, au atslafaha atau merusakkan siapa qorib akan nafaqah, wajaba maka wajib apal ibdalu mengganti, apal ibdalu mengganti, lakin tetapinya ida atslafaha ketika merusakkan siapa munfik akan nafaqah, ketika merusakkan siapa munfik akan nafaqah, lazamahu maka wajib akan wajib akan siapa tadi itu, wajib akan qorib,
lazamahu maka wajib akan qorib apa al ibdalu mengganti, wajib akan qorib apa al ibdalu mengganti ida aisaro ketika kaya siapa qorib, ida aisaro ketika kaya siapa qorib. Falau taroka maka seandainya meninggalkan siapa qorib, seandainya meninggalkan siapa qorib al infaqo akan nafakoh, al infaqo akan nafakoh ala qoribihi di atas kerabatnya qorib, ala qoribihi di atas kerabatnya qorib, hatta madho sehingga lewat, hatta madho sehingga lewat apa zamanun zaman, apa zamanun zaman, lam tasir maka tidak menjadi, lam tasir maka tidak menjadi apa nafakoh dainan, itu dainan utang, lam tasir maka tidak menjadi apa nafakoh itu dainan utang, sawaun itu sama, sawaun itu sama ta'addi berlebih-lebihan, ta'addi berlebih-lebihan siapa al-qorib, ta'addi berlebih-lebihan siapa al-qorib amla atau tidak, amla atau tidak. Ini masih lama sekali, masih kurang 15 menit sudah di bel. Podcast kita, podcastnya terganggu suara. Amla li annaha karena sungguhnya nafakoh, li annaha karena sungguhnya nafakoh. Kadang-kadang Pak Sam itu marah-marah soalnya apa? Kalau pada waktu ngaji itu beler banget, rasanya mau tendang kamu ya, itu kelihatan kamu Vira, jangan apa itu Pak Sam belum mengerahkan senjata pusaka loh ya. Kalau mengerahkan senjata pusakanya siapa? Ya Bu Lilis. Nah, terpaksanya nanti Bu Lilis yang turun tangan. Bu Lilis tuh obrak-obrak sama Pak Sam. Sana anak-anakmu sana urus di sana. Tempo hari sampai Pak Sam marah-marah ke Bu Lilis. Ya iya marahi. Bukan hanya kamu yang dimarahi sama Pak Sam, Bu Lilis juga dimarahi. Kasihan. Lah terus siapa saya yang mengasihani? Pak Sam siapa yang mengasihani? Ya harus obrak-obrak. Mana tadi hilang? Li'annaha karena sungguhnya nafakoh, li'annaha karena sungguhnya nafakoh itu syariat yang disyariatkan apa nafakoh, itu syariat yang disyariatkan apa nafakoh ala sabilil muasati di atas jalan menolong, ala sabilil muasati di atas jalan menolong, bi khilafi nafaqati zaujah berbeda dengan nafakohnya suami, bi khilafi nafaqati zaujah istri, ya insyaallah ya, bi khilafi nafaqati zaujati berbeda dengan nafakohnya istri, di annaha karena sungguhnya nafaqatu zaujah, di annaha karena sungguhnya nafaqatu zaujah itu iwadun ada gantinya, itu iwadun ada gantinya. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Wa nafaqatur raqiq. Kursinya sudah mulai mekar. Padahal bobotnya Pak Sam turun. Pak Sam itu dikira sama orang-orang diet, padahal enggak diet. Pak Sam itu kebanyakan pikiran gara-gara mikirin kamu. Tambeng astagfirullahaladzim. Wala haula wala quwata illa billah. Setiap hari harus marah-marah. Nah, ini
bawahnya sudah masuk di bab tema nafkah yang baru, nafkahnya binatang. Kita masih bahas masalah nafkahnya manusia dulu. Bentar. Yang kemarin itu ada yang susah untuk dipahami enggak? Terus enggak ada yang susah ya, pokoknya enggak ada yang susah. Mahasiswa itu kan cerdas ya. Cerdas ya. Hikmah maong ini gitu salah. Sekarang coba perhatikan di situ yang tadi yang pertama, cabang yang pertama, laukana lil ibni malun ghaibun lazamal walida ayung fiqo alaihi qardon mauqufan. Diperhatikan, wih, tes, perhatikan gitu. Jadi seandainya itu di situ digambarkan laukana lil ibni malun ghaibun, berarti hartanya itu ada di mana? Ada harta, tapi hartanya itu malun ghaibun, berarti hartanya itu ada di mana? Kok ada di bank? Hah? Hartanya itu ada di mana berarti? Ya, bisa digosok. Terus contohnya lagi. Hah? Kalau dihutang orang itu bukan malun goib, jelas statusnya dainan. Statusnya jelas dainan, bisa dituntut, bisa ditagih. Ya hartanya mungkin ada di negara lain, di wilayah lain, terus nggak bisa diambil seketika. Itu namanya malun goib. Misalkan Pak Sam kan punya tanah, tapi tanahnya kan ada di Kediri sana. Nah, seperti itu kan berarti malun goib. Soalnya apa? Soalnya Pak Sam nggak bisa menasarufkan di sini. Jadi seperti itu namanya malun goib. Nah, kalau terjadi malun goib itu lazimal walid ayyung fiqo qardon mauqufan. Kalau misalkan kondisinya si anak tadi itu miskin, jadi ini perkembangannya dari kemarin, miskin zamanah, ya, miskin zamanah dan lain sebagainya. Kan syaratnya menafkahi anak kemarin ada berapa? Ada 3. 1 al-faqir al-faqir was-sagri. Terus yang kedua al-faqiru waz-zamanah. Yang ketiga al-faqiru wal junun. Jadi kan ada 3 syaratnya. Nah sekarang ini anaknya itu punya harta, tapi hartanya harta gaib. Terus sementara dia itu menepati salah satu dari 3 hal ini tadi. Menempati salah satu dari 3 hal ini tadi. Berarti anaknya kecil dan lagi fakir, atau anaknya itu apa ya? Kalau kecil lagi fakir ini kan nggak mungkin. Soalnya ini ada hubungannya dengan orang tua. Berarti ada 2 kemungkinan, al-faqir was zamanah atau al-faqir wal junun. Tapi kondisinya sudah balik. Maka ketika orang tua itu menafkahi si anak tadi, maka nafkahnya itu termasuk dihitung sebagai qardon mauqufan. Itu yang pertama. Nah sekarang kamu, status uang yang diberikan orang tuamu kepada kamu itu berarti masuk di kategori mana?
Masuk di kategori mana? Ya masuk di sini. Masuknya masuk di sini. Jadi kamu itu masih disetarakan atau disamakan dengan kondisi az-zamanah, lumpuh, fakir dan lumpuh. Jadi nafkah orang tuamu karena kamu sudah balik, berarti kamu masuk kelompok sini. Cabang dari az-zamanah, karena sama-sama dianggap karena sama-sama belum bisa bekerja. Hitungannya seperti itu. Jadi hitungannya semacam itu. Nah, jadi statusnya sebagai qardhon mauqufan. Fa in qadima maluhu ruji'a alaihi bima anfaqa. Kalau kamu terus kemudian bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, maka hak pertama dari orang tuamu adalah boleh untuk nagih penghasilanmu, itu boleh. Ibaratnya seperti apa? Roja'a alaihi bima anfaqa. Jadi meminta penghasilanmu itu boleh, minta sebagian penghasilanmu. Wong aku itu sudah nyekolahkan kamu, begitu lulus belum sampai bekerja, belum sampai memberikan ke orang tuanya, tahu-tahu sudah diambil orang, kan kasihan orang tuanya. Sama dengan kayak gitu. Seolah-olah semacam itu. Jadi boleh untuk memberikan roja'a bagi. Jadi ini haknya orang tua. Ini haknya orang tua. Jadi fa in qadima maluhu ruji'a alaihi bima anfaqa. Jadi boleh untuk minta ganti nafkahnya selama apa tadi? Selama sudah memenuhi masa balik. Jadi sudah memenuhi masa balik dan terhitung mulai dari kondisi lumpuh. Berarti kamu ya terhitung mulai kondisi masa balik. Aslinya begitu aslinya. Jadi sebagai qardhon mauqufan. Qardhon mauqufan. Kenapa kok dinamakan mauquf? Mestinya sampean itu kan harus tanya. Jadi qardhon mauqufan itu berbeda dengan qardhon hukman atau qardhon yang lain. Qardu hasan beda. Kalau qardu hasan sampean wajib ditagih. Orang yang kamu hutangi itu wajib ditagih. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran utangnya itu masuk kategori zulmun, zalim, menunda. Itu kalau pakai akad qardhon hasanan, qardu hasan, utang lunak. Nah, tapi kalau qardhon mauqufan, jadi kalau qardhon mauqufan sampean itu meskipun menunda-nunda nggak masalah, selagi apa? Orang tuanya tidak menuntut. Jadi gitu. Selagi orang tuanya tidak menuntut. Jadi masih masuk qardhon mauqufan. Tuh. Tapi kalau misalkan kok kamu itu punya kelebihan, punya penghasilan, terus orang tuamu minta, maka itu ibaratnya sama dengan dia itu menagih utangnya, utang atas apa yang sudah dinafkahkan ke kamu. Ini pembahasan pengulasan secara fikih. Seperti ini itu namanya. Jadi makanya Hasan kan sering bilang ke kamu, sering bilang ke sampean, apa statusnya orang tua sampean itu ketika menemui pengasuh terus masyarakat sampean untuk dididik? Statusnya pengasuh itu sebagai status apa? Hah? Sebagai wakil atau sebagai kafil? Sebagai kafil. Statusnya itu sebagai kafil. Soalnya apa? Soalnya yang harus dilakukan itu tindakan.
Ya termasuk marah-marahin kamu itu bagian dari tindakan. Sama pekerjaan. Mendidik sampean itu, mengenalkan adab itu juga bagian dari kewajiban. Anak-anak teriak-teriak harus ditegur, misalkan itu bagian dari kafil. Statusnya kafil, kewajibannya kafil. Itu ya. Jadi nanti sampai pada waktu kok di rumah mendirikan TPQ, anak-anaknya kok misalkan kok tambeng rame pada waktu ngaji, kamu negur itu berarti wajib. Soalnya kamu itu sudah berstatus kafil. Sama itu. Jadi menunaikan pekerjaan. Cirinya kafil itu adalah menunaikan pekerjaan. Jadi menunaikan pekerjaan yang sudah menunaikan pekerjaan yang sudah dipasrahkan oleh pihak asilnya. Pihak asilnya siapa? Ya asilnya ya orang tuamu. Ya asilnya. Makfulnya siapa? Makfulnya ya kamu. Makfullahnya apa? Makfullahnya itu apa? Ya pendidikanmu. Jadi pendidikanmu untuk mengenalkan begini loh namanya adab, begini loh yang namanya pendidikan agama, begini loh namanya manhaj agamanya. Sebenarnya itu tugasnya. Jelas ya ini tadi ya. Jadi uji'a alaihi bima anfaqa wa illam ya'danil hakim idza qasada rujuk. Meskipun pihak hakim itu juga melarang. Jadi pihak hakim itu melarang misalkan enggak usah dikembalikan ke orang tuanya sendiri aja. Meskipun pihak hakim menyatakan semacam itu, hukumnya tetap itu sebagai kordon mauqufan. Nafkahnya orang tuamu itu kordon mauqufan. Makanya jangan sembrono kamu. Jangan sembrono kamu. Jadi jangan mengabaikan dengan nafkahnya orang tuamu. Kalau kamu nggak bisa mengembalikan, berarti itu adalah dana tabarruknya orang tuamu ke kamu. Tadi kan sudah dibahas di bawah yang dinamakan dengan istilah tabarruk. Tabarruk itu apa sih? Tabarruk tadi artinya apa? Berbuat baik karena Allah. Jadi kan begitu, berbuat baik karena Allah. Jadi dananya orang tuamu yang dikasihkan ke kamu untuk melakukan pendidikan itu sama dengan dana tabarruk. Jadi kalau misalkan kok itu kamu sia-siakan, biaya yang dari orang tuamu kok kamu sia-siakan, ya kamu sama dengan khianat dengan orang tuamu sendiri. Khianat dengan orang tuamu sendiri. Secara fikih ya, hal yang semacam ini tinjaunya secara fikih. Orang belajar fikih itu memang tujuannya supaya hati-hati. Supaya hati-hati tujuannya itu, supaya tidak sembarangan menggunakan harta. Soalnya kembali lagi, jadi kembali ke sebuah hadis. Jadi apa ya hadisnya? Lupa Pak Sam. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabihi. Kan begitu. Itu ada di mana? Di mana ya? Di kitab apa ya dulu? Di Komik Utuhyan. Ya. Di kitab komik Utuhyan. Jadi kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, jadi yang tumbuh dari perkara haram, fannaru aulabihi, maka wajib neraka lah, gampangannya begitu. Maka wajib neraka. Ya, orang tuamu sudah biayai kamu terus kamu sembarangan belajarnya, berarti ya wajib neraka. Apalagi kalau kemudian santri sudah tahu hukumnya semacam itu tadi, tapi kok kemudian belajarnya sembarangan, ya nerakanya neraka. Apalagi Siti Hamam, Siti Hamam, dikit-dikit alasannya bocor, ya Siti Hamam kamu jadinya.
mudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.